Silakan Sigit naik, silakan Sigit. Oke, mantap nih Sigit. Halo Sigit. Sore, Bang RK. Selamat sore. Ya, bisa buka kamera? Oh, belum bisa ya. Silakan. Gimana Bang Sigit? Iya. Mau bertanya Bang RK, tapi nanti sebelum pertanyaannya selesai jangan dibantah dulu ya. Asalkan berdasarkan data ya pertanyaannya. Ya, siap-siap, Pak. Itu kan menurut yang saya dengar dan saya lihat itu apologet Kristen, satu contohnya siapa Agatha Tempo itu ada VT-nya. Tempo itu dia minta ampun dan nangis-nangis, minta maaf, ternyata Bang Juma telah memaafkannya. Terus yang kedua, kenapa sih Bang RK, Living, Mikana, dan apalagi lainnya kalau berdebat tentang agama, tentang kitab suci itu selalu kalah dengan apologet Islam, khususnya dengan gurunda kita. Kalanya dari mana? Ya? Kalanya dari mana? Kalanya ya dari ilmu pengetahuan. Dari sisi mana Juma bilang dia menang? Ini kan kami sebagai juri. Oh, juri itu kan kalian sebagai mayoritas, tetapi secara akademisi kan belum tentu. Insya Allah kami di sini. Enggak. Itu subjektif. Ngarep kali Juma menang, pengen kali ya si Juma itu menang ya. Yang bilang Muhammad itu adalah Allah yang perkasa. Sekarang Juma mengatakan Muhammad itu Allah yang perkasa, kamu sepakat? Enggak loh, maksud saya menang nggak? Ketika Juma mengatakan Muhammad itu adalah Allah yang perkasa, sepakat nggak? Itu namanya kamu framing. Lah, Juma sendiri yang ngomong bahwa Muhammad itu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Itu pasti bukan Yesus, tetapi dia yang kita rayakan pada hari ini, baginda Rasulullah Muhammad. Katanya itu kan kata si Juma. Oh, itu bukan fakta kalau itu. Itu sebuah fakta, ada datanya. Jangan kamu membela yang salah. Bahkan si Juma mengatakan untuk dibaptis dalam nama Yesus katanya. Itu contohnya sudah loh. Itu contohnya Agatha sampai nangis-nangis minta maaf, dimaafkan. Ya itu kan Agatha, bukan saya kan. Saking ya nggak usah bawa-bawa Agatha ke sini. Itu kan si Agatha. Kalau dia mau nangis ya urusan dia. Gak usah bawa-bawa gua. Ya umpamanya nanti enggak, lo jangan bawa-bawa gua nggak ada urusan sama orang. Gua nggak ada urusan sama orang. Ya umpamanya nanti gak usah bawa-bawa orang ke live gua. Gak usah bawa-bawa orang ke live gua. Ya enggak, ya nanti gua nggak pernah gua pernah gini cuma gini nggak ada gua ini dengar gua ya dengar baik-baik gua ya. Gua ini mau fight sampai bagaimana, mau jatuh bangun gimana, gas. Ya nanti kalau Bang RK mau minta maaf, gak ada kata maaf. Untuk apa saya minta maaf kepada si Juma? Gak ada gunanya. Emang saya salah apa saya minta maaf ke Juma? Bahkan tahun lalu saja saya hampir mau dilaporin ke polisi aja. Saya gak ada minta maaf karena saya benar. Ya, tahun lalu saya mau dilaporin ke polisi aja. Gak ada saya minta maaf. Saya tetap lurus, saya bilang. Kalau memang mau penjara saya bilang. Gak apa-apa saya bilang. Resiko kok ini. Itu masukan saya loh kalau Bang RK mau. Iya, makanya nggak usah bawa orang-orang ke gua nggak ada urusan sama orang lain. Kalau sama gua aja. Lo salah orang. Kalau gua ini petarung. Mau gas sampai pagi, mau gas sampai gacor-gacoran, gua gasin, gua bilang. Ya kalau Bang RK. Jadi nggak usah bawa orang lain ke gua. Kalau Bang RK dia, gua dimaafkan dengan Bang Juma, itu proses hukum. Aduh, bilang aja, Sigit. Ya. Kamu ketika Juma mengatakan baptisan dengan wudhu itu sama, kamu sepaham nggak? Enggak, kita kelarin dulu. Enggak, kelarin dulu. Ketika Juma mengatakan baptisan dengan wudhu itu sama, kamu sepaham nggak? Dan umat Islam hari ini dibaptis 6 kali dalam sehari. Itu kan kata si Juma. Kamu sepaham nggak kalau baptisan dengan wudhu itu sama? Enggak loh, kita selesaiin dulu. Enggak, ketika Juma mengatakan baptisan dengan wudhu itu sama, kamu sepaham atau tidak? Jawab. Mau kabur bentar lagi ini. Oh enggak, gua enggak kabur. Lo tanya sekarang, lo jawab sekarang. Ya gua kick, lo enggak mau jawab. Takut nih. Lo enggak mau jawab, ya gua kick lah. Kick nih. Ya gua kick lah kalau ya, nah gua kick nih.
emang enak gua kick. Ya jadi tinggal jawab, baptisan dengan wudu sama, kata si Juma. Hah? Kamu waras, saya bilang. Ya, jadi satu hal, jangan bawa-bawa orang dengan saya, gak ada urusan. Saya ya tahun lalu ya hampir saya mau dilaporin aja. Saya santai, saya bilang. Kenapa saya bilang saya santai? Mau bagaimanapun saya bilang Tuhan beserta saya. Gak ada saya tetebeng, gak ada. Saya percaya Tuhan saya kok. Ada kok buat saya. Jadi nggak usah kau framing dengan saya di rumahnya saya. Nggak usah kau framing. Saya nggak ada urusan sama orang. Kabur. Kalau orang kau sama saya. Halo saya Bang. Halo. Kau Ya. jangan Islam Kristen. Saya orang Islam. Islam. Baptisan dengan wudu Boleh sama nggak atau tidak? Jawab. Apanya? Baptisan dengan wudu sama atau tidak? Saya mau bertanya, boleh nggak? Saya tanya, baptisan dengan wudu sama. Nah, saya tanya dulu baru kau tanya. Baptisan dengan wudu Saya sama lah enggak? yang bertanya karena kamu seorang Saya host. tanya, baptisan dengan wudu sama atau tidak? Enggak, saya mau nanya dulu. Kenapa? Kenapa? Supaya kalian takut bilang baptisan dengan wudu sama. Takut. Enggak takut sih, Yo, cuma saya mau nanya. Tinggal jawab aja, baptisan dengan wudu sama atau tidak? Sama atau tidak baptisan dengan wudu? Saya mau nanya kok yang di soal lain kok jawabnya lain. Heran saya sama Ditanya Kristen apa yang ini. kamu tanya? Memang kamu itu hanya berani bertanya, ditanya nggak berani. Memang Ya, pengecut, biasa kalau saya lah. bilang. Pengecut. Biasa lah, orang hidup mau bertanya. Iya, makanya Masa gue nggak bilang boleh? lo itu hanya berani bertanya, ditanya balik gak berani. Karena apa? Lo pakai rok aja, bro. Pakai rok Enggak, aja. bukannya begitu. Karena kita itu beda. Ya udah Mungkin- langsung aja kita dua arah, silakan. Oke, sorry Dua ya, arah. maaf ya kalau menyinggung ya. Buka kameranya. Belum bisa lah, Bos. Alasan kau lagi, alasan. Enggak, mau nanya aja ya. Maaf ya. Ya, kawan. Enggak, cuman mau nanya. Bener enggak Yesus itu yang abang akui dia sebagai Tuhan itu punya ayah tiri gitu loh. Gak ada. Kata siapa? Kan itu aku bilang Iya, kata siapa? kemarin aku nonton di Data dari mana yang kau bawakan? Kau ngaco. Kau ngomong pertanyaan aja nggak berdasarkan data. Kamu ngaco, saya bilang. kan Yusuf itu Enggak. Maria, Bukan bicara tentang ayat tiri. Kamu mulai ngaco. Turun. Kalau bertanya itu berdasarkan data. Jangan bertanya tidak berdasarkan data. Enggak, ngelawak. Ayat tiri. Emang junjunganmu. Ya kan? Halo. Halo, selamat sore Islam Kristen. Bangkit jangan disembah. Batu jangan disembah, blok. Gitu aja, batu jangan disembah, blok. Gitu aja permainkan mereka sama gua. Lo salah orang, bro, serius. Kalau lo mau diskusi baik-baik, gua diskusi baik-baik. Ya. Halo, Islam Kristen. Halo Bang, Ya, Shalom Islam. Bang. Shalom, Kristen atau Islam? Oh, Kristen. Islam ya. Sabar dulu, Bang, ya. Islam atau Kristen gitu. Aduh, Shalom. Islam bilang Shalom. Gak apa-apa sih kalau memang mau murtad, gak apa-apa. Oke, saya tanya. Baptisan dengan wudu sama enggak? Halo, Toris. Halo, Islam bro. Kristen? Islam Kristen? Islam lah. Ya, baptisan dengan wudu sama enggak? Buka kameranya. Beda. Beda. Kenapa Juma bilang sama? Kalau Juma mengatakan baptisan dengan wudu sama, gimana? Ya beda lah bang. Baptis Orang itu kan- Islam sehari dibaptis selama 5 kali. Jadi kalau ada yang mengatakan baptisan dengan wudu sama, orang itu tersesat gak? Pengertian baptis sama Enggak. wudu itu kan sudah beda secara Buka definisi. kamera, buka Kita lihat dari... buka kamera. Kalau ada si Enggak usah lah, Juma, Pak. tahu nggak si Juma nggak? Nggak tahu. Nah, si Juma mengatakan baptisan dengan wudu itu sama. Kata si Juma. Kamu sepaham atau tidak? Kok bisa sama itu perspektif dari mana? Iya. Jadi, Jikalau ada yang mengatakan sama, berarti orang itu tersesat gak?
Enggak, lihat dulu perspektifnya. Enggak, dari kamu mana. jawab aja. Ketika dia menyamakan baptisan dengan wudhu itu sama, orang itu tersesat atau tidak? Ya enggak bisa diklaim tersesat gitu. Nah, kalau Nggak bisa tidak langsung tersesat, apa dasarnya? Kalau mengatakan tidak tersesat, apa dasarnya? mungkin aja Jangan pakai dianalogikan. mungkin dan jangan berandai-andai dalam diskusi. Jikalau mengatakan baptisan dengan wudhu itu tidak tersesat, apa dasarnya? Jangan pakai mungkin. Lo enggak, tersesat itu kan enggak harus keluar dari satu agama kan? Terus? Gitu loh maksudnya. Jadi dilurusin dulu ininya perspektifnya dari mana? Apakah Jaga hanya sekedar sembunyi menganalogikan bolong. sesuatu atau seperti apa Buka gitu loh, kameramu Bang. dulu, buka kameramu dulu, buka kameramu dulu. Aduh, janganlah Bang, janganlah. Buka aja. Enggak ada juga yang naksir sama kamu. Gini loh, kalau misalnya dibilang sepaham atau tidak, ya mungkin bagi perspektif saya tidak sepaham kalau dikatakan wudhu sama baptis itu sama. Mungkin karena ada orang sebagian yang mengatakan itu paham, mungkin perspektifnya sama apa namanya? Argumentasi yang dibangun itu ada dasarnya. Kamu atau ditanya seperti apa, itu, gitu jawab loh. apa sih? Turun. Ditanya apa, jawab apa. Sabar. Halo Bang, selamat Islam sore. Islam Kristen. Selamat sore. Islam Kristen? Islam lah Bang. Islam. Oke, Islam. Bang, data dari mana mengatakan bahwa percayakah Anda dengan data yang mengatakan Isa itu tidak disalibkan? Gimana? Data dari percayakah Anda mengatakan bahwa Isa itu tidak disalibkan? Ya percayalah. Memang Oke, Isa itu ada bisa juga. Oke. disalibkan. Abang tahu nggak sebelum Islam atau Al-Quran menuliskan Isa itu tidak dilahirkan, ada ajaran di abad kedua sampai abad keempat yang mengatakan Isa itu tidak dilahirkan. Percaya nggak? Sebelum Islam ada yang mengatakan begitu, percaya atau tidak? Dulu, Bang. Gini dulu pelan-pelan. Silakan. Jadi begini. Saya bukan ahli Alkitab, bukan ahli Astagfirullahaladzim, ya Al-Quran. Allah. Ya, dengar dulu lah Bang. Jangan abang aja yang ngomong, kita kan nggak bisa ngomong kayak gitu. Coba didengarin satu-satu. Ngomong, buka kamera baru ngomong. Ini sudah saya buka ini. Silakan. Mana belum buka, Pak? Aduh. Sudahlah ini Bang. Buka kameranya. Tuh. Cek. Oke, silakan. Taruh abang ngomong, silakan. Jadi begini, kalau memang sampean itu adakan acara begini, saran saya sih supaya baik-baik lah. Jangan kayak gitu. Abang sendiri yang duluan tanya. Sementara kita yang ikut ini nggak bisa ngomong apa-apa lah. Gimana ceritanya? Cobalah Bang, ngerti sedikit. Sekarang kau jawab pertanyaan Jangan saya. langsung tanya, orang belum buka apa-apa sudah ditanya. Kayak apa ceritanya? Jadi kita mau ngapain di atas ini? Ya begini, sebenarnya saya mau tanya, cuman karena begini kondisi abang, aduh, gimana ya cara ngomongnya? Ya udah, silakan tanyalah. Jangan saling emosi. Tidak Ya, ada pelan-pelan lah emosi. cara Udah ngomongnya. tanya sudah, Menyampaikan tanya itu sudah. pelan-pelan aja. Tanya cepat sudah. Oke lah Bang, saya tanya. Jadi begini, itu Yesus itu dilahirkan apa diciptakan? Dilahirkan dari perawan Maria, seorang perawan. Diciptakan berbeda dengan dilahirkan. Betul atau tidak? Dilahirkan dengan diciptakan itu beda. Dilahirkan apa diciptakan gitu loh Bang. Dilahirkan dengan diciptakan itu beda. Dilahirkan dari seorang perawan Maria. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa melahirkan? Oh gitu ya. Enggak, saya tanya. Mungkin nggak seorang Dulu perawan lah. itu bisa melahirkan?
Maksud saya, Enggak, kamu Yesus coba kamu itu bernalar dulu, anak bernalar dulu. pencipta, Logikamu gitu loh. dipakai, otakmu dipakai. Ya, saya Bagaimana pakai otakku. mungkin seorang perawan itu bisa melahirkan? Adanya Yesus, kan begitu saya tanya tadi. Ditanya apa, jawab apa. Dua arah kita diskusi, Syamir. Bagaimana mungkin bisakah seorang yang perawan itu bisa melahirkan? Ngerti kah? Nah, berarti Yesus, Kamu ngerti nggak pertanyaan saya? ayo coba. Kurang ngehanu suaranya ini, coba dikasih yang pelan-pelan aja. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa melahirkan? Mengerti nggak pertanyaannya? Ya, lanjut. Apa yang mau saya lanjut? Saya butuh jawaban kamu. Perawan itu bisa melahirkan anak atau tidak? Ya, ceritanya kan dilahirkan. Ya Allah, ya Rabbi, la hawla wa quwwata illa billah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya tanya kamu, Syamir, otak kamu terbuka dulu. Kalau orang yang belum menikah, itu perawan ke tidak? Orang belum menikah, perawan atau tidak? Turun. Kok otaknya nggak nyampe ya? Ya ampun, bodoh sekali. Kok bodoh sekali, teman-teman. Tuhan Yesus, mama sayang, kok gitu kali kualitas mereka, teman-teman. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Astagfirullahaladzim. Nah, buka kameramu. Teman-teman tap layar ya. Nah, Selamat malam abangku yang selamat gagah. malam. Kita Langsung sama-sama saja to the point aja. orang Nggak usah timur kau ya. basa-basi dengan saya. Cepat. Kau tujuan apa cepat? Kita sama-sama orang timur, brotherku. Apa? Tidak ada di sini KKN dengan saya tak ada. Cepat mau bicara apa? Saya mau lanjutkan yang tadi, yang pertanyaan Bapak tadi itu. Silakan. Gimana tadi pertanyaannya itu? Tuhan Yesus dilahirkan atau gimana? Nah, dilahirkan dengan diciptakan itu sama atau tidak? Dilahirkan beda bro. Beda. Ya. Diciptakan beda. Nah, sekarang Tuhan Yesus dilahirkan. Ya. Saya pun sepakat. Yang menjadi pertanyaan, apakah seorang perawan itu dalam bahasa Ibrani namanya Haisha, ya, seorang remaja yang masih perawan, ya. Seorang perawan itu bisa melahirkan enggak? Secara akal logika kita memang nggak bisa, Bang. Nah, Nggak bisa dilahirkan. Secara biologis ya. Secara biologis itu harus ada hubungan antara perempuan dan laki-laki. Baru terjadinya benih-benih, kan begitu, Bang? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Yesus kan tidak dilahirkan dari itu. Hal seperti itu. Yesus kan tidak ada hubungan biologis. Ya, betul. Nah, sekarang coba, berarti itu namanya kabar gembira atau tidak? Itu bagi Jika tidak dilahirkan dari hubungan biologis, dinamakan kabar gembira atau tidak? Tapi bagi kami, Bang, kabar gembira bagi kaum yang meyakini ya, yang mengimani ya. Tapi kalau bagi kami, karena Yesus itu adalah Isa, kalau di kami kan Isa gitu, Bang. Nabi Isa alaihissalam. Jadi versinya agama Kristen itu adalah Yesus. Dua sosok yang sama atau tidak, Isa dengan Yesus? Sosok yang sama, Bang. Kalau sosok yang sama berarti informasi pun sama. Ya, kalau masalah informasi itu kan kembali lagi siapa yang menginformasikan, Bang. Nah, sekarang kalau informasi yang sama, sosok yang sama, berarti informasinya pun sama. Sekarang, Bang, Ya. Abang tahu nggak? Perhatikan baik-baik. Saya buka Siap, datanya. Ini bagian depan. Ini sebuah simbol, saudara. Ya, ini simbol dari Gnostik.
Ini simbol ajaran sesat di abad kedua sampai abad keempat. Pada masa pemerintahan Pius dan juga Hadrianus. Ya. Nah, ajaran ini, ajaran gnostik yang termasuk namanya ajaran Basilides. Ajaran ini sudah dikutuk oleh gereja sebagai ajaran sesat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pada saat itu ajaran ini mengatakan Yesus itu tidak disalibkan. Sebelum Islam ada, ajaran ini sudah mengatakan Yesus itu tidak disalibkan. Nah, pertanyaan saya, apakah Islam, ini pertanyaannya bukan pernyataan, apakah agama Islam sepakat dengan pendapat ajaran sesat ini? Apakah agama Islam sepakat dengan ajaran sesat Basilides ini yang mengatakan Yesus tidak disalibkan? Ya, saya tidak sepakat. Tapi ajaran sesat ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Itu Sebelum namanya Islam ajaran, itu ada. Kita tidak usah percaya sama ajaran sesat, Bang. Masalahnya sebelum Islam ada, di abad ke-7, ini di abad kedua. Ini di abad kedua, ini berarti. Ini abad Ya, kedua oke, yang oke, mengatakan oke. Yesus itu tidak disalibkan. Ini abad kedua, saudara. Ya. Abad kedua yang mengatakan Yesus tidak disalibkan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Islam mengikuti ajaran sesat ini? Karena sebelum Islam atau Al-Quran menuliskan Yesus tidak disalibkan, ajaran sesat yang dikutuk oleh gereja ini sudah mengatakan Yesus tidak disalibkan. Ya, memang Tuhan Yesus atau Isa bagi Islam itu tidak disalibkan. Hanya simbol, Bang, ya. Simbol yang disalibkan itu bukan Nabi Isa atau Yesus. Itu simbol. Kalau tidak sama, Bang. Jadi silakan. Tuhan yang Maha Kuasa itu kan bisa aja dia merubah siapapun yang dia hendaki. Oke, sekarang abang, ya kan? Abang mau dihukum, ya kan? Bisa aja saya sebagai seorang raja mengganti sesosok abang itu dengan orang lain. Ini logikanya loh. Oke, Logikanya sosok seperti itu. seorang raja yang menggantikan ya. Ya. Nah, sosok seorang raja ini menggantikan orang lain. Ini ada dua impact ya akhirnya ya. Ketika sosok seorang raja ini menggantikan dengan sosok yang lain, apakah sosok seorang raja ini tidak jahat? Dia menggantikan kepada sosok yang tidak berdosa. Sosok yang tidak tahu apa-apa. Dia gantikan. Raja macam apa yang menggantikan sosok yang lain yang tidak tahu apa-apa? Oke, paham saya, Bang, dengan statement itu. Tapi kan raja ini akan mempertimbangkan, dia akan mengorbankan satu demi membela yang banyak, Bang. Begitu. Berarti raja ini tahu. Di situ, Bang. Oke, nangkap, kamu udah mulai pintar. Berarti raja itu ya mengetahui siapa yang dia korbankan. Iya, dia tahu karena itu kehendaknya Tuhan atau Pertanyaan raja. saya, siapa yang Allah kamu korbankan untuk menggantikan Isa? Sebentar, Bang. Oke, saya jawab, Bang. Ya, saya jawab siapa seseorang itu. Tapi raja, kita dengan bahasa raja aja ya. Raja tidak akan mau membocorkan atau memberitahu kepada siapapun siapa sesosok itu. Itu kan kuasa Tuhan. Masa Sekarang kita kalau rasa orang raja ini tidak Bang, mau sebentar. memberitahukan Ini nggak gini. bisa atur-atur Tuhan, Bang. Itu Ketika kehendaknya seorang dia. Tuhan, ketika Allah kamu tidak memberitahukan siapa yang disalibkan itu, siapa yang digantikan itu, akhirnya menjadi sebuah dampak yang sangat besar. Dampaknya itu adalah bagaimana umat Islam dan umat Kristen ini saling berbeda-beda pendapat. Kristen mengatakan Yesus disalibkan, Islam mengatakan Isa tidak disalibkan. Akhirnya berbeda pendapat karena Islam tidak sanggup menunjukkan siapa yang dikurbankan. Akhirnya Kristen ngotot. Tetapi kalau Islam bisa menunjukkan siapakah yang dikurbankan oleh Allah SWT, tentunya tidak ada keributan. Memang tidak ada keributan, Bang. Yang bikin ribut itu adalah kita. Nah, yang makanya selalu saya tanya, siapa yang dikurbankan oleh Allah SWT-mu? Siapakah orang yang tidak bersalah yang dikurbankan oleh SWT-mu? Siapapun orangnya, mau abang, mau saya, mau siapapun lah, tidak akan bisa mempertanyakan siapa sosok itu.
Gitu loh bang. Gimana kalau Allahmu maha tahu tetapi Allahmu tidak sanggup menunjukkan siapa? Karena Kalau semua begitu itu adalah apakah bisa kehendaknya Allahmu Allah, Bang. dikatakan sebagai Allah Itu yang maha tahu? kehendaknya Tuhan. Jadi kita Allah tidak bisa berkehendak atur. untuk tidak memberitahu. Lantas apa tujuan Allahmu tidak punya tujuan Allahmu tidak memberitahukan siapa yang disalibkan? Apa tujuan? Tentu sebagai Allah punya tujuan yang jelas. Disitulah kita melihat kebesaran Tuhan. Dia bisa menggantikan. Tuhan saya juga besar. Bisa dong saya mengklaim bahwa Tuhan saya itu iya. besar. Itu Tuhan Yesus besar bagi abang. Nah, kalau Tuhan Yesus saya pun besar begitu, adalah Bang. bagaimana dia mengorbankan dirinya sendiri, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia. Mengorbankan Oke. dirinya sendiri. Sekarang saya balik bertanya bang ya. Boleh nggak saya bertanya sekarang? Silakan, masih Kita seputar ini santai kan? saja. Saya ini Seputar kan orang ini, kan? awam juga bang. Masih Saya seputar akan ini bertanya. toh. Kemarin tadi malam itu topiknya atau temanya itu Yesus Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang saya tanya kepada abang, Yesus itu apakah nama atau dia itu Tuhan? Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus itu adalah nama. Oh, Yesus. berarti Tetapi barang dalam yang tidak bernama itu tapi berarti bukan wujud, sebuah Bang, ya? kebetulan, dengar. Tetapi bukan juga sebuah kebetulan, Yesua itu artinya yang menyelamatkan. Makanya malaikat ketika memberikan kabar gembira kepada Maria, malaikat memberikan kabar gembira kepada Maria, malaikat itu mengatakan dengan sangat jelas dan dengan lantang mengatakan, dia dikatakan sebagai Immanuel. Artinya Allah beserta kita, karena dia adalah Yesua Hamaksia. Ya oke, berarti itu adalah nama ya bang ya. Yang saya tanya Nama di atas segala nama. Hah? Nama di atas segala nama. Oke, siap. Berarti itu adalah nama. Berarti yang bernama itu adalah punya wujud berarti bang ya. Dia berwujud. Nama berwujud dong. Ya, Tentu, ya karena kan? yang nama itu zohir. Berarti Sepakat? berarti bentar. yang punya nama itu zohir, betul? Berarti ya betul. Berarti Anda sudah Kalau dia zohir berarti dia berwujud. karena kau sudah menyekutukan. Oke. Kalau dia bernama berarti dia zohir. Sebentar bang, berarti Enggak, kita selesaikan dulu. Kita selesaikan. Kau belum jawab pertanyaan Saya Bang. sudah jawab. Saya gini. Belum. Itu Enggak, belum saya clear. ngerti. Belum clear itu. Saya sudah ngerti. Gini. Anda sudah menyekutukan. Apakah Allahmu? Jangan statement dulu. Oke. Apakah yang zohir itu adalah yang punya nama itu berarti dia zohir, betul? Iya. Zohir itu berwujud. Oke, iya berwujud bang. Nah, kalau berwujud berarti bukan Allah. Bukan bang. Oke, sekarang kamu baca ini. Apa ini? Baca. Artinya bang. Huwal awalu wal akhiru wal apa ini? Wazohir. Nah, ini Oke. mengacu pada siapa? Dialah yang maha besar, yang maha awal, maha akhir, maha zohir. Tadi kau bilang yang zohir ini berwujud, berarti bukan Allah. Ini Allahmu. Kenapa Allahmu zohir? Jawab. Jawab. Oke, saya akan jawab bang. Kenapa Allahmu zohir? Zohir apa? Tadi kau benar nggak? Tadi kau bilang zohir itu ciptaan. Zohir bang. Zohir ya. Yang berwujud. Tadi itu kau adalah bilang zohir itu ciptaan, bukan? Sebentar bang, saya akan jawab. Enggak, saya klarifikasi. Tadi kau bilang zohir itu adalah ciptaan, betul? Saya belum jawab. Enggak, saya ulang lagi. Tadi kau benar nggak? Tadi kau bilang yang zohir itu ciptaan. Yang berwujud ya, bukan ciptaan. Saya tanya berwujud dan itu adalah ciptaan. Benar tadi kau ngomong kayak gitu? 1,3 AK mendengar ke ucapan kamu. Saya tidak ada bilang. Jangan standar ganda. Benar nggak tadi kau ngomong kayak gitu? Benar bang. Saya tidak ada bilang ciptaan. Tapi Tadi kau bilang saya record lo di YouTube. Buka bang. Saya record di YouTube tadi. Kau bilang yang zohir itu ciptaan. Itu adalah berwujud ya. Nah sekarang kalau kau bilang beda, apa artinya zohir? Sebentar bang, saya akan kembali. Saya tanya, apa artinya zohir? Jawab. Apabila sudah bernama, itu artinya. Jawab dulu, apakah artinya zohir? Kita tidak bisa. Oke, apakah dengan bernama dia itu? Coba kamu ngomong tadi statement kamu. Abang RK 01. Enggak, statement kamu apa tadi? Statement yang kamu bilang tadi apa? Terlalu bertubi-tubi kepada saya. Iya, statement kamu tadi bilang apa? Satu dulu bang. Statement kamu bilang apa tadi? Santai, brotherku. Slow kita. Statement kamu bilang apa tadi? Saya bilang yang bernama ya,
yang punya nama itu pasti akan wujud, ada wujudnya. Saya pegang, saya kunci ya. Sebentar, Saya kunci ya. Contohnya. Saya sabar, saya kunci ya. Oke, kunci. Jangan kabur ya. Oke, saya kunci ya. Nama abang RK01 Berwujud. itu wujud. Abang sudah wujud nih. Ya Oke. kan? Nah, berarti Nama ya. kalau Tuhan Yesus adalah Kena nama, kau. kalau Tuhan Yesus adalah nama, berarti Anda telah menyekutukan Tuhan Anda dengan. Oke. Oke. Sudah. Oke, Sudah. sudah itu aja, Bang. Kalau bernama berarti kita menyekutukan. Itu kan saya pastikan dulu. Betul? Betul. Dalam surah Al-Fatihah, dengar ya. Dengan menyebut nama Allah, Iya. Allah punya nama enggak? Apakah kamu tidak menyekutukan Allah? Loh, dengan nama sebentar. Hehehe. Dengan nama Kena kau. Kena kau, kena kau, kena kau, mati kau, mati kau. Dengar dulu. Jika ayat itu Saya pegang ucapan kau. Saya pegang ucapan kau. Dengar. Oke. Dengar baik-baik. Suara kamu nggak kedengaran. Tadi kau bilang dengan nama Allah Dengan nama itu sudah berwujud. Berarti kamu sudah melakukan musyrik. Dalam surah Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah. Allah punya nama. Nah, kalau nama, apakah itu berwujud? Allah itu Allah sendiri, nama Allah itu sendiri. Apakah itu berwujud? Itu hanyalah sebutan. Hei, mulai kabur. Itu hanya sebutan, gak ada di situ. Itu hanya sebutan. Abang ini belum selesai. Kau kabur. Brotherku. Tidak Kabur. Gak bisa gitu, kabur. Oi, jangan kabur dong dengan saya. Jawab. Kabur saya, Bang. Tadi kau bilang Allah punya nama. Saya tadi kan bahas Yesusnya. Yesus Sekarang, nama. nama itu berwujud. Saya pegang lagi perkataan kamu. Saya ulangi lagi. Nama itu berwujud. Iya, logika. Nah, jika berwujud, apakah itu musyrik? Kalau Anda meyakinkan. Saya tanya, berwujud logikamu, musyrik enggak? Sekarang saya tanya, kau mengimani enggak? Nah, sekarang jika Allah itu berwujud, ya kamu mengatakan nama itu berwujud dengan menyebut nama Allah. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 3, Allah berkata, "Aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur." Mengapa Allah bersumpah untuk Tuhan yang ini? Jawab. Maka aku bersumpah dengan Tuhan. Aku. Nah, Tuhan ini siapa? Bukan Tuhan yang bersumpah di sini ayatnya. Aku, siapa yang bersumpah? Aku itu adalah aku, Bang. Aku ini adalah Allah. Tuhan. Aku ini adalah Allah, betul? Bentar, bukan. Itu Oh, jadi aku ini bukan Allah. Ini bukan kalimat pertama loh. Ini bukan kalimat pertama. Aku loh. Bang, susah kalau kau menafsirkan Enggak, ayat. saya enggak tafsirkan. Kau jawab dulu. Aku ini siapa? Aku di sini ini, aku bukan Tuhan di sini, Bang. Tapi Mana di sini huruf besar? Kalau bukan Tuhan pasti huruf kecil. sebentar, saya bersumpah dengan Tuhan atau saya bersumpah bersama Tuhan. Nah, si aku ini siapa? Pertanyaan, si aku ini siapa? Si aku ini siapa? Jangan sanderganda. Si aku ini siapa? Aku ini adalah bukan Tuhan, Bang. Jadi siapa? Bukan Tuhan. Jadi siapa? Jadi siapa? Ayatnya dari atas atau dari ke bawah. Siapa ini? Ini kau potong-potong ayatnya itu. Enggak, kau jawab. Saya enggak potong. Mau buka Al-Qurannya. Oke lah. Kalau diskusinya seperti ini, Bang, susah, Bang. Kabur. Enggak, Udah nggak bisa kabur jawab saya. kabur. Kabur. Surat 70. Saya baru ambil wudhu ya. Di sini udah jam 8 Oke, ya. Saya Bang. sudah ambil wudhu ya. Oke, Bang. Gini dah. Jangan kabur. Saya sudah ambil wudhu ya. Saya buka Biar kita nggak surat rame-rame, 70. Bang. Biar kita nggak rame-rame. Saya juga nggak. Surat enak. 70. Apalagi kita Jangan dipotong. kabur. Biar, Surat 70. Saya sudah ambil wudhu ya. Saya Katolik, saya sudah ambil wudhu. Saya surat 70. 70 ayat yang ke-40. Ya, kita lihat baik-baik. Jangan kabur. Kau bilang itu saya bohong. Kau bilang saya tambah-tambah. Surah 70 dia bilang apa? Fala uqsima birrabil. La uqsimu birrabil masyriqi wal maghribi. Inna lakdirun. Nah, ini birabil ini siapa? Coba tunjukkan ayatnya, Bang. Birabil ini siapa? Jawab dulu.
Tunjukkan ayat dan artinya. Jawab pertanyaan saya. Terjemahannya apa itu, Ini Bang? siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa nih? Birabil ini siapa nih? Birobbi ya. Ya, siapa Birob? Birob ini siapa? Robbi itu adalah Tuhan, Tuhan, Rob. Nah, ini jadi ini siapa? Aku bersumpah. Aku ini siapa? Aku bersumpah dengan Tuhan. Jadi kau jangan samakan aku itu adalah Tuhan. Ya, jadi Tidak. aku ini siapa? Siapa nih? Begitu ayatnya, Bang. Iya, jadi aku ini siapa? Jawab. Aduh. Jawab si aku ini siapa? Oke, Kenapa oke. sih aku ini bersumpah untuk Tuhan yang ini? Maksud dari ayat itu. Pertanyaan saya yang sebelumnya belum kau jawab. Zohir ini apa? Maksud dari ayat itu, aku bersumpah dengan Tuhan. Itu maksud ayat itu. Si Bukan- aku ini siapa? Jadi si bukan aku ini Tuhan siapa? bersumpah. Pertanyaannya. Aku Makanya- ini sebagai subjek kan? Lihat ini, lihat. Kamu lihat baik-baik. Ceritanya Kamu dari awal. kamu lihat baik-baik. Ayat ini membahas apa dulu, Bang? Kamu lihat baik-baik. Ya, lihat baik-baik. Mana subjek? Yang saya kasih biru ini mana sebagai subjek? Nah, jadi begini, Bang. Jawab, mana sebagai subjek, mana sebagai predikat, dan mana sebagai objek? Mana? Sebentar, saya enggak mau jawab itu. Saya mau Enggak, jawab. kau jawab. Kalau kau sekolah, kau jawab. Kalau kau tidak sekolah, berarti kau tidak mau jawab. Saya tanya kamu. Enggak koma. Aku Sekarang saya tanya kamu. Tuhan Aku ini mana yang sebagai subjek? Mana sebagai subjek? Jawab. Oke, Bang. Saya untuk diri- Kabur. Gak bisa jawab. saya bukan enggak bisa jawab, tapi Ya udah kau jawab. Yang mana sebagai subjek? saya akan menjawab pertanyaan Mana subjek, mana predikat, mana objek? menjelaskan ayat itu dulu. Jadi Mana sebagai subjek, mana sebagai predikat, mana sebagai objek? Jawab. Sekarapmu dewe, seenakmu. Sekarapmu, karapmu dewe. Kamu nggak bisa jawab itu. Atau Kristen. Jadi kamu enggak bisa. Jawab pertanyaan mengatakan saya, Tuhan. Praya. Jangan kau takia Tidak dengan seperti saya. itu, Bang. Jawab. Mana sebagai subjek, mana sebagai predikat? Mana? Sebentar. Oke dah, Bang. Kabur. Saya undur diri Kabur. ya. Saya yang pamit, Bang. Saya Kabur. Kabur. saya Maghrib brotherku. Saksikan teman-teman. Maghrib brotherku, Maghrib. Oke. Saksikan saudara-saudara, dia akan kabur. Sebentar saya naik lagi, Bang. Saksikan saudara-saudara. Apakah benar dia kabur? Tadi pertanyaan saya aja kau belum jawab. Saksikan saudara-saudara, dia akan kabur sedikit lagi saudara-saudara. Lihat, tadi katanya mau ini, tapi mau lanjut lagi. Hah? Enggak, soalnya sampai ngolok-olok terus. Kabur, Ngolok terus. Enggak kabur, sama 2K itu. kabur. Kabur, pencet tombol kabur cepat. Enggak. Saya pamit aja, Bang. Saya pamit. Kabur, Turunkan aja saya, Bang. kabur. Oh, dia minta diturunkan, berarti dia mau kabur. Oke, Bang. Nanti saya naik, Bang ya. Kabur. Bentar saya naik lagi, Bang. Udah kabur. Lihat teman-teman, kabur. Mana? Siapa lagi yang merasa kuat ya? Merasa sebagai apa? Kekuatan punya Superman, silakan naik. Butuh ambulan juga ini. Halo, selamat malam. Bayu Al-Fatih, Islam Kristen. Turun. Naik pakai berisik begitu ya. Naik pakai berisik ya. Nah, silakan 2,2K, jangan lupa lo forensnya ya. Jangan lupa lo forensnya teman-teman ya. Jangan lupa lo forensnya teman-teman. Salve. Jangan lupa share-nya. Halo Syamir. Pertanyaan saya kepada kamu Syamir. Selamat sore. Selamat sore. Pertanyaan saya kepada kamu. Aku ini siapa? Kenapa si aku bersumpah untuk Tuhan yang mengatur terbit matahari? Siapa si aku ini? Jawab. Aku itu, Bang, saya bersumpah dengan Tuhan. Saya bersumpah. Mana di sini aku huruf besar. Di sini bukan. Kamu ngerti nggak kapital? Huruf kapital itu untuk siapa? Saya ngerti. Aku ini bukan siapa. Lihat ini. Oke, kau bilang aku itu adalah manusia ya. Oke, jangan sampai kau terkutuk di sini. Kau terkutuk. Lihat ini. Dari keyakinan. Lihat ini, lihat. Mengapa orang kafir segera bubar dari agamamu? Lihat ini, Pak. Aku di sini mengacu pada siapa, Pak? Aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur terbit, Pak.
Ini mengacu pada Allah, Pak, yang Maha Kuasa, Pak. Subhanallah walhamdulillah. Menurut Ibnu Katsir ini mengacu pada yang Maha Kuasa, Pak. Coba dicerna yang teliti lagi, Bang. Iya, saya pakai Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini mengacu pada yang Maha Kuasa, Pak, si aku ini. Kalau mengacu pada si Maha Kuasa, kenapa dia bersumpah untuk birobbil ini, Pak? Jawab, Pak. Aku itu Aduh, kosong turun kosong. Turun. Ayo, yang naik itu yang cerdas sedikit. Ayo, silakan. Halo, Ufik Jua. Ya, Islam Kristen buka kameranya. Islam. Ya, buka kameranya. Buka. Loh, buka cepat. Jangan panik. Pak, pertanyaan saya, ini siapa, Pak? Aku ini, Pak. Jangan rokok, Pak. Memang etika tidak ada. Jangan rokok. Ya. Jangan rokok, Pak. Kenapa etika gak ada, Pak? Memang gak ada etika, memang liar kelakuannya ya. Liar, turun kau. Itulah kelakuan orang-orang liar. Ya kayak gitu ya, teman-teman ya. Kelakuan orang-orang liar ya. Seperti itulah kelakuan orang-orang liar ya, yang gak beretika itu seperti itu. Ya, itu liar itu, teman-teman ya. Bagi saya liar. Ya saya harus bilang dia liar. Marni Pasaribu, silakan kau keluar aja dari room saya, Marni. Ya, atau kau saya kick kau, Marni Pasaribu, keluar aja kau, atau kau Dale, keluar kau Dale. Jangan kau di sini. Ya, dia ngerokok di live-nya saya. Saya bangun live ini susah. Jangan ngerokok di live-nya saya. Kalau kau rasa Dale si Marni, keluar kau Dale. Ya. Gak pantas-pantasnya kau panggil kau Ito. Keluar kau Ito. Keluar kau Dale. Ya. Kita naikin lagi ya. Keluar kau Dale sebelum kuki kau Dale. Ya. Mana nih? Kita naikin. Van, silakan Van. Makasih. Oh, makasih Bang Alfa Omega. Terima kasih. Mau lihat ya? 2K kita tatap layarnya. Halo. Oi, keluar. Mas Raden. Silakan. Thank you yang udah give-give-nya ya. Kita kencangkan tetap layarnya. Halo, Raden, Islam Kristen. Raden. Apa Bang? Islam Kristen. Islam atau Kristen? Halo, tinggal dijawab aja. Kok susah sekali jawabnya? Islam anjing. Turun anjing, turun. Turun, nying. Ah, kesel kali kan naik ngamuk di situ. Ah, bing. Halo, Syaril, Islam Kristen. Halo Bang. Islam Bang. Ah, buka belum bisa. Ya, sekarang pertanyaan saya kepada kamu. Pertanyaan saya kepada kamu. Pertanyaan saya kepada kamu. Siap, sambil belajar aja ya. Aku ini siapa? Aku itu Allah. Allah. Oke, kita ganti ya. Allah bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit. Tuhan ini siapa? Bukan. Itu tuh Tuhan di situ tuh bukan artinya Tuhan. Iya, jadi siapa ini? Birobbil ini siapa, Pak? Jadi Allah itu bersumpah atas dirinya sendiri. Kalau kenapa nggak tulis Allah bersumpah untuk dirinya sendiri? Kenapa harus bilang Allah bersumpah untuk Birobbil yang mengatur tempat terbit matahari? Jawab. Siapa Birobbil ini? Ya itu kan terjemahan Indonesia, jangan di. Ya udah, silakan kau buka terjemahan Arabnya, baca, silakan. Coba. Jadi Rob itu artinya ini siapa nih? Ini siapa? Itu Uksimu. Ini siapa? Itu ya. Ini apa? Iya, itu tuh sifat Allah. Gak ada bicara sifat nih. Kenapa dia bersumpah untuk yang ini?
Jadi Allah itu Katanya yang la ilaha mengatur. illallah. Kalau la ilaha illallah, kenapa di sini dia bersumpah untuk Tuhan yang mengatur terbit matahari? Jawab. Iya, itu tuh Allah. Allah itu punya peran Mana? sebagai pengatur. Mana? Dia adalah raja yang mengatur Mana? seluruh Oke, sekarang langit kita dan lihat bumi, Ibnu Katsir ya. gitu. Kita lihat Ibnu Katsirnya ya. Kita lihat Ya, Ibnu Katsirnya ya. ya. Oke. Ibnu Katsir di sini mengatakan seperti apa? Nih, Ibnu Katsir. Sesungguhnya kami ini siapa? Kami itu banyak. Kami itu ini mengacu pada artinya- siapa? Huruf besar nih, huruf besar. Mengacu pada siapa? Kami itu adalah Kami yang menciptakan, kami ciptakan mereka. Siapa yang bisa menciptakan? kami di sini adalah sekumpulan makhluk-makhluk Allah Lihat ini Pak, kami yang ini Allah Pak. ciptakan. yang Lihat Allah nih ciptakan. kami. Apakah makhluk Allah bisa menciptakan makhluk? Anda bisa nggak nyiptain? Enggak, saya tanya. benda? Apakah Ya. makhluk Enggak. bisa menciptakan Ya. makhluk? Enggak, Anda bisa menciptakan. Enggak, makhluk makhluk biasa bisa menciptakan makhluk enggak? Mana di situ makhluk? Gak ada makhluk. Ya, di kau situ. kan ngomong kami ini makhluk tadi kau bilang. Iya, makhluk di sini kan menciptakan. Nah, sekarang kami ini siapa? Kami di situ itu adalah sekumpulan makhluk-makhluk Allah. Pertanyaannya, apakah sekumpulan makhluk bisa menciptakan makhluk lain? Nih, kami ciptakan. Apakah makhluk bisa menciptakan makhluk lain? Iya, kan gini. Anda diciptakan oleh orang tua Anda kan pada dasarnya kan. Pada dasarnya kan. Syariatnya itu Anda diciptakan oleh ibu Anda dan bapak Anda. Tapi hakikatnya adalah Allah. Nah, di situ dimaksud kami itu adalah ciptaan Allah juga. Udah mulai ngaco kau. Didik, silakan Didik. Ngaco kau. Halo Didik. Ya bang. Ya, buka kameramu. Oh, belum bisa. Nah, Belum bisa, silakan. Sudah lakukan poligami hari ini, Pak? Maksudnya gimana bang? Sudah berpoligami belum? Saya tetap istri satu bang. Oh, tetap istri satu. Ada niat poligami, Pak? Nggak ada bang. Enggak ada. Oke, kenapa enggak niat poligami, Pak? Nggak bang. Oke, sekarang Pak, dalam surah An-Nisa ayat 3, boleh menikahi 2, 3 atau 4, betul? Betul bang. Oke, itu perintah siapa itu? Perkataan siapa itu? Itu intinya bukan perintah Enggak, itu bang. itu perkataan siapa? Allah bukan? Itu ya sejenis model sunnah begitu bang. Karena kita Itu Al-Quran itu sunnah atau firman Allah? firman Allah lah bang. Ah, sekarang pertanyaan saya. Nah, Perkataan dalam An-Nisa 3 itu perintah siapa? perintah Allah bang. Perintah Allah. Oke, Ya. boleh menikah 2, 3, 4. 4 ya Boleh. batasnya ya. Iya. Nah, sekarang kenapa Muhammad menikahi lebih dari 4? Asalnya intinya itu. Saya yang tanya penting. di situ batas maksimalnya 4. Kenapa Muhammad menikahi lebih dari 4? Jawab. Nggak masalah bang. Kok gak masalah nggak ketika Al-Quran bilang hanya 4, lalu dikatakan itu Muhammad lebih dari 4. Gimana sih? Intinya aman aja bang. Karena tahu sendiri. Di Muhammad situ itu nggak kata- bicara ayat bilang boleh menikah lebih dari 4 asalkan aman aja, nggak ada bahasanya kayak gitu. Intinya Jawab. itu bang, sekarang bang, kalau sampean ikut-ikut secara logika seperti itu bang, itu ndak masuk bang. Nah, Nah, memang nggak masuk akal. Makanya gue nanya, gue juga rasa nggak masuk akal. Makanya gue nanya nih. mau berapapun istri kita bang, itu masalah kita. Kita sanggup ndak mendamaikan istri-istri kita yang lain? Masa ngasih enggak saya enggak bahasanya tanya kan itu. seperti Bang. Yang saya tanya adalah di Al-Qur'an An-Nisa ayat 3 berkata 4. Ya, lebih maksimalnya 4. Kenapa Muhammad lebih dari 4? Abang tahu dari mana kalau Muhammad lebih dari 4? Lah, Muhammad punya istri siapa? Aisyah. Aisyah. Siapa lagi? Khadijah. Maimunah. Khadijah. Khadijah. Nah. Siapa lagi? Ada 12 istri. 12 istri yang Iya. yang anu kah? Yang 7-nya abang yang nambahi kah? Enggak lah, bukan saya nambahi, silakan kau cek. Kenapa Muhammad lebih dari 4? Nih.
Nih, kau lihat baik-baik. Istri dari Muhammad. Siapa yang nambahin ini? Saya atau Muhammad yang nambahin? Bang RK yang nambahin istrinya Muhammad atau Muhammad sendiri yang nambahin? Lihat ini baik-baik. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Zainab binti. Ah, ini. Siapa? Saya yang nambahin atau Muhammad yang nambahin? Itu ada berapa bang? Hitung 1, 2, 3, ya? 4, 5, Kenapa jadi 6, 12, 7, 8. Oh bisa ini. Nah, kenapa Bisa jadi nih ya. 12? Ini buka lagi buka. Ah. Buka. Nih istrinya Khadijah 1. Ya, ini Hafsah ya, Ummu, ya Zainab. Ini lagi 8, 9, 10 ya. Sofia, 11 Maimunah. Itu, ada itu. Sementara di Al-Quran bilang hanya 4. Batas maksimal 4. Kenapa di situ bisa jadi sampai lebih? Kenapa itu? Ya karena nikah itu kan memang sunnah bang. Kalau memang kita sanggup mengikutnya bang. Sekarang mau ikut Allah atau ikut Muhammad? Jawab. Kan ada. Mau ikut Allah atau ikut Muhammad? Jawab. Tetap saya ikut Allah. Tapi dengan Ikut jalan, Allah. ya jalannya jalan Muhammad itu. Kalau kita ngikutin Muhammad, Ya, ajaran seperti Muhammad, apa kita jalan akan Muhammad? mengikuti jalan yang Seperti lurus. apa jalan Muhammad? Jawab. Saya jelaskan juga sampean juga tidak bakalan Ya ngerti. jawab. Jalan Muhammad itu kayak gimana? Pasti sampean pasti ngotot bang. Iya. Karena memang, Jalan ya, Muhammad itu kayak gimana? Intinya kita beda agama bang, tapi tetap Tinggal saling jawab. menghormati. Jalannya Gitu. Muhammad itu seperti apa yang wajib diikutin? Lurusnya luar biasa bang, Muhammad itu bang Iya. sunnahnya, mau sholatnya, mau apanya. Abang mau Oke, tanya-tanya jalan gimana? Muhammad adalah jalan yang lurus, betul? Mm-mm. Nah, kalau jalan Muhammad adalah jalan lurus, ini pertanyaan, kenapa masih berdoa? Ya, berikanlah aku jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Jawab. Kalau jalan Muhammad adalah jalan yang lurus, kenapa kalian masih berdoa ihdinas siratal mustaqim? Jawab. Intinya begini aja bang, mau jalan. Jawab. Jika Oke. jalan Muhammad adalah jalan yang lurus, kenapa kalian masih berdoa ihdinas siratal mustaqim? Jawab. Ya karena kita mau lurus bang, udah. Iya, kalau mau lurus, kenapa masih berdoa? Kalau Muhammad itu sudah jalan yang lurus, apa mesti harus berdoa lagi? Ya selalu bang, kita selalu berdoa bang. Selalu. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput bang. Sampai ajal menjemput kau masih tetap berdoa demikian? Iya dong. Ya udah kau kena ban, turun. Turun, kena ban kau, turun.